kita dengan bersat teduh dan juga berdoa kepada Tuhan. Mari kita mulai. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tak terasa kami telah memasuki hari terakhir di bulan November ini. Oleh karena pemeliharaan-Mu sajalah kami semua boleh berada di tempat ini untuk beribadah. Bapa, kami mau serahkan jalannya kebaktian pada hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan urapi juga Pendeta Mika yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui firman yang disampaikan, kami dapat bertumbuh dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau membawa doa kami, puji-pujian kami, dan hidup kami ke hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Datang untuk menyembah Allah yang mengampuni, yang menghapus segala dosa kita. Kita datang untuk menyembah Allah yang mengutus seorang pembawa pesan yang berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Kita akan mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Suara yang berbicara tentang damai sejahtera. Damai bagi orang-orang yang setia. Mereka yang hatinya tertuju kepada Allah. Kasih setia dan kesetiaan akan bertemu. Kebenaran dan damai sejahtera akan saling berciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan kebenaran akan memandang dari langit. Tuhan akan memberikan yang baik, dan negeri kita akan menghasilkan panennya. Kebenaran akan berjalan di hadapannya dan akan menyiapkan
ada yang dapat memisahkan kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk di sebelahnya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah teman saudara kita, lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Inilah harinya Tuhan, hari perhentian yang dikuduskan dan dijadikan Tuhan bagi kita ya. Maka mari kita bersuka cita oleh karenanya, dan kita mulai ibadah kita oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Nantikan dan bersiaplah menyambut kedatangan Kristus. Nyalakan lilin pengharapan, damai, sukacita, dan kasih sambil mengingat janji-janji Allah melalui doa. Kita menyalakan lilin ini sebagai tanda pengharapan. Dengarkan janji Allah tentang pengharapan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan bagi Daud suatu tunas yang adil. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan diselamatkan, dan Yerusalem akan hidup dengan aman. Dan inilah nama yang akan disebutkan atasnya, Tuhan keadilan kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang setia, dari kematian Engkau menghadirkan kehidupan. Perbaruilah kami dalam pengharapan, agar kami berjaga-jaga melihat pertumbuhan, tanda-tanda kedatangan Kristus di tengah kami. Allah sumber janji, Allah sumber pengharapan, datanglah ke dalam kegelapan kami. Naikkan pujian ini.
dosa mendatangkan maut, keterpisahan kita dengan Allah, dosa mendatangkan kebinasaan. Tetapi pengakuan dosa yang tulus dan sungguh, dengan semangat pertobatan kita dan juga tekad hidup baru kita, Tuhan akan menyucikan dan mengampuni kita. Ya, maka mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam pengakuan dosa kita di minggu Advent yang pertama ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Terang yang besar telah terbit bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Namun kami mengakui bahwa kami sering memilih untuk tetap tinggal dalam bayang-bayang kami sendiri. Engkau menawarkan sukacita yang melimpah, tetapi hati kami sering dipenuhi oleh kekhawatiran, iri dan keputusasaan. Allah yang penuh anugerah, Engkau menjanjikan kelepasan. Kuk yang menekan kami akan dipatahkan, beban yang menghimpit kami akan dihancurkan. Namun kami mengakui bahwa kami tidak selalu percaya pada janji-Mu, dan kami terlalu cepat mencari keselamatan pada kekuatan kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah terang Kristus kembali bersinar dalam hidup kami, membaharui pengharapan kami, dan menuntun kami hidup sebagai umat yang lebih melihat terang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang dunia, kami berdoa. Amin. Hai kota mungil Bethlehem, mari kita naikkan pujian ini. Jalan pengampunan bagi kita yang dengan sungguh hidup dalam semangat pertobatan kita, sebagaimana kita memasuki masa Advent, masa dengan kita sungguh untuk memberi semangat pertobatan kita. Umat Tuhan, terang besar telah terbit bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Melalui Yesus Kristus Raja Damai yang telah datang, dosa kita diampuni dan hidup kita diperbaharui. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri kita akan naikkan lagu ini bersama dengan anak-anak Sunday School ya.
children before they go to the Sunday school class. Yeah, there's a lot of children today. Okay, let us pray together for them. God of love, your Son Jesus is your greatest gift for us. He is a sign of your love. So help these children walk in that love during the weeks of Advent. As all of us wait and prepare for His coming, so you have called these children out of darkness into His wonderful light. So may our children experience His kindness and blessings, and be strong in faith, in hope, and in love. Make our children His followers, who appear every day as a light shining in the darkness. Like the wise men followed the star and found Christ, who is light from light. So may our children too find the Lord when they go to their class for Sunday school. We pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Ajar kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan yang baru saja kami baca. Sungguh bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh sebagai firman-Mu yang berkuasa di dalam diri kami. Sehingga kami sanggup untuk membedakan firman-Mu dengan pertimbangan, pikiran, dan keinginan hati kami sendiri. Mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus yang menuntun setiap orang yang Kau pakai untuk menulis firman-Mu, juga roh yang sama yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya dan hidup di dalamnya. Bawa kami untuk menundukkan segala pertimbangan dan pikiran kami sendiri dengan firman-Mu, sebab seperti tingginya langit dan bumi, demikian bedanya kehendak kami dengan kehendak. Maka Tuhan, pimpin kami semua untuk masuk dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin
Seberapa banyak saudara yang sudah tahu latar belakang atau situasi dan kondisi dari firman Tuhan yang baru saja kita baca? Apa yang terjadi pada waktu itu ya, sehingga Nabi Yesaya menyampaikan firman yang baru saja kita baca. Karena untuk memahami firman Tuhan, saudara, kita perlu tahu konteks sejarahnya pada waktu itu. Terlalu banyak yang tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, saya nggak usah ceritakan itu ya. Tidak ada? Baik, secara singkat ya. Seperti yang nampak dari apa yang kita baca, ada kata-kata berjalan dalam kegelapan, ada bayang-bayang maut ya. Nah, saat Nabi Yesaya menyampaikan hal ini, Israel dalam keadaan yang sangat genting. Dikatakan bahwa mereka sedang berjalan dalam kesuraman dan kegelapan yang mengerikan. Mereka dikatakan ada dalam bayang-bayang maut. Itu berarti ada dalam bayang-bayang kehancuran dan kebinasaan. Bangsa ini seperti kata-kata yang dapat kita lihat, sedang tertekan dalam berbagai-bagai duka. Mereka tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Tertekan dengan penderitaan ya. Coba kita lihat ayat-ayatnya, tidak usah saya baca. Dikatakan di situ mereka digambarkan seperti tenggelam, dan dia tenggelam bukan dalam air, tapi tenggelam dalam kesedihan. Bangsa ini terhimpit ya, bayangkan dalam hidup saudara kalau sudah mengalami hal seperti ini ya, terhimpit, tersisik, terhina, terancam dalam kehancuran yang mengerikan. Mereka ada dalam bayang-bayang kebinasaan. Apa yang terjadi sehingga digambarkan sedemikian menyedihkan dan mengerikan keadaan dari Israel. Nah, kalau sudah baca lebih lanjut, bangsa Asyur, nah ya, bangsa Asyur, bangsa besar ini adalah bangsa yang sangat kejam, besar, dan terkenal dengan kebengisannya, terkenal dengan kebrutalan mereka. Bahkan mungkin dalam sejarah kita sekarang ini ada ISIS kan, ada ISIS menangkap kepala, dipotongi dan sebagainya. Kebrutalan bangsa ini luar biasa. Inilah yang sedang menyerbu, mengepung dan menguasai Israel pada waktu ini. Maka digambarkan dalam ayat ini begitu jelas bahwa Israel ada dalam kuk penjajahan ya. Ada dalam kuk perhambaan oleh Asyur yang kejam. Dikatakan juga tongkat di situ, bahwa tongkat penindasan sedang menindas mereka dengan sangat kejam. Dan situasi seperti itu, kalau saudara mengalami situasi seperti itu, seolah-olah kita tidak lagi merasa tak akan ada lagi harapan, ya, tak ada lagi harapan dalam hidup kita ini. Nah, mengapa? Coba kita lihatnya. Israel. Sudah tahu apa artinya Israel? Mengapa Israel mengalami hal seperti itu? Padahal sudah tahu Israel itu, nama itu dimulai dari siapa? Nama Israel muncul pertama kali dari siapa? Ya, Yakub kan diberi nama Israel dan kemudian semua keturunan menjadi bangsa Israel. Arti Israel itu adalah hamba Allah. Dan kalau Israel itu hamba Allah, itu berarti dia teman akrab, teman dekat dari Allah. Dan dia teman dekat itu berarti karena dia teman dekat dengan Allah, maka biarlah Allah itu berjaya dan bangsa Israel itu akan jaya di dalam Tuhan yang adalah sahabatnya. Tapi kenyataannya betul kan sesuai dengan namanya? Baru saja saya jelaskan bukan? Yang terjadi justru sebaliknya. Jungkir balik, upside down. Bukan kejayaan, bukan kebesaran yang sedang dialami oleh Israel. Israel menjadi pecundang, loser, terpuruk demikian sangat, berjalan dalam kegelapan yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Nah, sekarang tahu konteksnya ya. Sekarang tahu konteksnya ya. Itulah ayat yang kita baca ya dari seperti halnya Israel. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat, karena ini
tidak khotbah mengenai Israel untuk kita, bukan? Ya, sama seperti halnya Israel, demikian sesungguhnya keadaan umat manusia yang semula memang dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, bukan? Tapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, rusak oleh dosa, manusia masih tetap terus melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupannya untuk dapat memperoleh kebesarannya, kedamaiannya, kepuasan hidup, kepenuhan hidup, kebahagiaan tiap-tiap hari. Apa yang sedang saudara lakukan tiap-tiap hari? Bukankah saudara sedang mengejar itu, kan? Supaya hidup kita bahagia, hidup kita penuh, kita senang, semua kita setiap hari mengejar hal-hal yang seperti itu. Tetapi justru yang kita kejar, yang kita anggap itu menjadi kepenuhan dalam hidup kita, pada akhirnya justru menyiksa kita dengan berbagai-bagai duka. Berbagai-bagai duka dalam kehidupannya. Saya sekarang ambil contoh ya, kalau tadi Israel, sekarang saya ambil contoh perorangan ya, dari perjanjian baru saya ambil 2 contoh saja sebagai contoh kehidupan manusia. Yang pertama adalah Sakeus. Coba lihat di sini. Menurut saudara ada yang namanya Sakeus di sini? Akankah saudara memberi nama anak saudara Sakeus? Tidak ada. Pernahkah saudara mendengar sanak saudara-saudara famili yang namanya Sakeus? Ada juga. Iya. Menurut saudara mengapa kalau Tadius, ya itu ada ya, anak dari Pak Rustam, Bu Esther, namanya Tadius ya, hampir mirip kan? Banyak. Tapi Sakeus itu kalau ada ya, mungkin ada ya satu dua saja. Padahal nama ini keren nggak menurut saudara? Keren loh, Sakeus keren nama ini ya. Dan tidak pernah guru sekolah minggu akan meluputkan cerita tentang Sakeus. Ini cerita paling favorit di sekolah minggu, bukan? Nah pertanyaannya, kenapa kok nggak banyak orang nama keren ini? Sakeus keren, Sakeus. Kenapa nggak banyak orang mau milih nama itu? Jelek ya, benar. Kenapa jelek? Pendek ya, dikatakan dia ini orang pendek dan cebol. Yang kedua apa? Karena latar belakangnya, dia bukan hanya pemungut cukai tapi apa? Kepala pemungut cukai ya. Padahal tahukah saudara apa arti seperti Israel tadi namanya indah, bukan? Sakeus ini saya tahu apa artinya Sakeus. Nah, coba lihat di sini. Apa artinya? Keren, bukan? Bagus, namanya sudah keren, artinya juga keren ya. Bagus sekali apa? Tulus, bersih, suci, kudus. Nah pertanyaannya sama seperti Israel tadi. Kenapa namanya Israel tapi kenyataannya hidupnya bagaimana? Bukan dalam kejayaan, sedang terpuruk, loser. Sama halnya Sakeus. Namanya luar biasa, tulus, bersih, suci, kudus, namun kehidupannya bagaimana? Bertolak belakang dari namanya, saudara ya. Hidup Sakeus itu sama sekali tidak memperlihatkan bersih, suci, berintegritas. Dia adalah orang yang menjadi kaki tangan penjajah Romawi untuk memungut cukai, pajak, memeras rakyatnya begitu rupa, menindas bangsanya sendiri, mata duiten, apalagi lintah darat, apalagi saudara, pelit, apalagi itu, serakah, apalagi saudara, dan tamak, tidak jujur, dan seterusnya saudara, galak, pemeras, namanya kepala, sudah nggak mau bayar, wow, ya, dia mungkin melebihi, kalau orang nggak bayar di sini dibawakan apa? Debt collector, kan? Galak nggak debt collector? Ini Sakeus, saudara, bapaknya ini ya, debt collector ini ya, saudara, yang menipu dan tidak berperi kemanusiaan, tidak punya belas kasihan. Untuk apa dia melakukan semuanya ini? Memperkaya dirinya sendiri. Jadi, karena ini, kita ambil perorangan aja ya, tidak usah Israel. Sekarang kita ambil perorangan Sakeus sebagai contohnya. Jadi, apa yang menyebabkan Sakeus tidak dapat hidup sesuai dengan namanya ini? Menurut saudara apa? Apa penyebabnya? Belum mengenal Tuhan.
Apalagi menurut saudara? Apa yang dicari pemungut cukai? Uang bukan, saudara ya. Jadi uang inilah, saudara-saudara, yang dikejar oleh Sakius. Ya. Kita tahu Alkitab berkata akar dari segala kejahatan apa? Akar dari segala kejahatan adalah, nah coba lihat ini. Apa saudara? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi bukan uang, saudara, jangan salah. Uang nggak jahat ya. Uang baik, saudara, kaya untuk baik, diberkati Tuhan. Jadi persoalannya itu bukan uang yang jelek, uang yang jahat, tetapi cinta. Cinta itu tanda apa? Kalau sudah bilang cinta pasti hubungan kan? I love you itu berarti ada relasi. Jadi yang salah itu saudara bukan uangnya, tapi bagaimana kita berhubungan dengan uang itu. Nah, cara kita berhubungan dengan uang itulah yang dimaksud dengan cinta di situ ya. Jadi Sakius ini mencintai uang. Nah, kalau saudara mencintai seseorang, saudara ingin hidup bersama dengan orang itu, tentu ada harapan bahwa bersama dengan dia saudara akan apa? Bahagia, bukan? Saudara akan bahagia, saudara akan memenuhi kepenuhan hidup, saudara akan senang dengan orang yang saudara cintai. Dan itulah Sakius. Ya seolah-olah bahwa uang itulah yang akan membuat hidupnya penuh. Dia akan bahagia, dia akan mulia, dia akan dipuji-puji semuanya. Pokoknya uang itulah yang akan membawa dia mengalami kejayaan, kebesaran, kehormatan, kemuliaan, kepenuhan dalam hidup ini ada di dalam uang. Maka dia memburu uang itu kan untuk mengisi kehidupannya, karena itu yang sedang diharapkan. Saya mau bahagia, saya mau, dan seterusnya. Dia memburu uang, tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Oleh memburu uanglah beberapa orang apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah yang terjadi dengan Sakius. Dia pikir dia mau cari kepenuhan hidup, ternyata hidupnya penuh dengan kejahatan karena dia menghalalkan segala cara demi untuk itu supaya hidup saya bahagia. Dan setelah dia memperoleh semuanya itu, bukannya kebahagiaan, dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, bukan ya, dalam kehidupannya. Nah itu dari dahulu, saudara, sampai sekarang Sakius itu urusannya dengan uang. Tetapi dunia ini menawarkan banyak hal kepada saudara untuk saudara pikir inilah yang akan membuat saya bahagia. Kalau saya kejar itu, saya dapat itu, saya akan mengalami kepenuhan hidup. Nah, Sakius yang dikejar uang, tetapi dunia ini kalau saya mau boleh ringkas, umumnya saudara ada tiga. Apa itu? Kalau Sakius harta, apalagi yang biasanya membuat orang luar biasa berebut, ada politik uang, ada uang macam-macam apa? Tahta, kan? Harta, tahta. Banyak orang mengejar itu, tahta, kedudukan, posisi, pangkat, gelar. Dan kalau saya dapat itu, saya akan jaya, saya akan dihormati, saya hebat, saya, dan seterusnya, bukan? Nah selain harta, tahta, lalu apa? Nah kalau di Indonesia bilang wanita, termasuk kalau wanita yang dikejar apa? Pria. Jadi jangan hanya bilang wanita, jadi wanita dan pria, artinya pemuasan terhadap lawan jenis. Sekarang di hidup juga sudah bukan hanya lawan jenis, juga mencari kepuasan dengan sesama jenis pun juga ada ya, menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebab oleh memburu semuanya itulah, seperti Sakius, orang kemudian menghalalkan segala cara. Ada yang sudah punya istri, dipikir juga, oh ada wanita lain, dia mungkin akan lebih bisa membahagiakan kita. Terjadi apa? Perseling. Banyak orang
sedang mengejar hal-hal yang dianggap akan dapat membawa kepenuhan dalam hidup. Ya. Lebih-lebih, karena sekarang saya ambil contoh Sakius. Sakius tinggal di mana? Ada yang tahu? Sakius tinggal di mana? Yeriko, ya, di Yeriko. Itu kota yang besar, saudara. Makanya masalah harta, tahta, dan wanita, ya. Yeriko ini, saudara, tempat tinggal dari Sakius. Nah, berapa banyak saudara pernah belajar mengenai kondisi Yeriko pada zaman Sakius? Kira-kira kondisinya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, saudara, ya, sejarah pada zaman di mana Yesus Sakius itu hidup, ya, kita akan lihat di dalam perjanjian baru, Yeriko itu jadi pusat perkotaan yang luar biasa, dan saudara dapat lihat dalam sejarah politikus Romawi. Coba lihat gambar ini. Kalau saudara mau lihat Yeriko, ya, ini zamannya di sini, saudara, ya. Itu politikus dan juga penguasa Romawi yang bernama Marcus Antonius. Marcus Antonius ini pernah memberikan kota Yeriko kepada siapa? Ini dalam film ini. Cleopatra, ya. Jadi Antonius memberikan Yeriko kepada Cleopatra. Saudara tahu siapa Cleopatra itu? Ratu Mesir, kan? Dia Ratu Mesir. Nah, apakah saudara ada yang pernah nonton film ini? Gak ada, ya. Ini film sejarah, ya. Ya, di mana kita dapat lihat bahwa Marcus Antonius itu, saudara, adalah jenderal yang sangat penting, dan dia adalah pendukung setia dari Kaisar Julius Caesar. Ya, dengan nama yang sangat besar, bukan Julius Caesar. Dan Kaisar ini, saudara, memberikan posisi yang luar biasa karena ini jenderal yang dianggap setia oleh Julius Caesar, sehingga dia diberikan sebagai administrator Italia saat Caesar itu menghancurkan lawan politiknya. Yang kalau tidak salah zaman itu yang dikalahkan oleh Julius Caesar adalah Yunani, kemudian Afrika Utara, Spanyol, ya, ditaklukkan oleh Julius Caesar. Dan ini kemudian diangkat, saudara, menjadi administrator. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat gambar berikutnya. Nafsu kekuasaan, harta, kemudian apa? Tahta, kan? Ya, kekuasaan, haus kekuasaan dan tahta ini dari Marcus Antonius membuat dia dalam persekongkolan dengan beberapa jenderal yang lain, dan kemudian memberontak dan membunuh Julius Caesar, sang kaisar. Mati, saudara, kaisar, kan? Karena nanti lihat sejarahnya seperti itu, ya, saudara, ya. Itu terjadi tahun 44 sebelum Masehi. Dan Antonius kemudian menjadi penguasa. Kekaisaran Romawi dibagi, kan? Dan Antonius, saudara, mendapat kekuasaan di provinsi timur dari Romawi. Dia anggap dengan memberontak, dengan membunuh orang yang menjadi kepercayaan, berkhianat seperti itu, tapi dia dapat kekuasaan, akan membuat hidupnya bahagia, akan membuat dia penuh, akan membuat dia menjadi manusia yang luar biasa. Itulah yang dikejar dalam kehidupannya. Dan dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi pada waktu dia berkuasa dan Mesir adalah termasuk yang dikuasainya, dia bertemu dengan Ratu Cleopatra. Kekuasaan belum cukup buat dia. Kalau saya bisa memperoleh Cleopatra, saya nikahi, hidup saya akan lebih bahagia, bukan? Terjadi perselingkuhan dengan Cleopatra, mungkin dapat kita lihat gambar berikutnya. Dan dalam usaha untuk memperoleh Cleopatra ini, Yeriko diberikan kepada Cleopatra ini, saudara, ya, untuk memperolehnya, dan seterusnya terjadi perselingkuhan, lalu terjadi
hubungan yang resmi di antara mereka. Tetapi saudara, sejarah kalau kita baca singkatnya lebih lanjut, saudara ya, kekaisaran yang lain, kalau tidak salah siapa itu yang Octavianus memberikan arahan dan deklarasi untuk menaklukkan Mesir yang mulai memberontak. Dan karena terjadi hubungan antara Antonius dengan Cleopatra, bukan? Ya, maka Antonius lebih berpihak kepada Romawi atau Mesir? Menurut saudara, cinta itu meluluhkan sekali. Dia lebih berpihak kepada Cleopatra. Dia memberontak, dinyatakan sebagai pemberontak, dan kemudian terjadi pertempuran Antonius dengan Romawi yang lain di Actum, dan pada waktu itu kemudian kita lihat mereka kalah dan lari ke Mesir. Dan bagaimana akhir yang dianggap hal, yaitu tahta wanita akan membawa kepuasan, kebahagiaan dalam hidupnya. Sudah tahu bagaimana akhir hidup dari Antonius dan Cleopatra? Coba lihat gambar berikut. Apa yang terjadi akhir hidupnya? Bahagia? Mengalami kepenuhan hidup? Apa saudara terjadi? Bunuh diri. Harta tahta wanita yang dianggap mengalami kepenuhan hidup berakhir dengan tragis, benar. Berakhir dengan sangat tragis. Antonius dan Cleopatra mencari kebahagiaan, tetapi membawa mereka dalam rupa-rupa kejahatan demi untuk apa yang dianggap sebagai kepenuhan hidupnya, menghalalkan segala, membunuh orang yang dianggap yang sebetulnya mempercayai dia dengan kekuasaan sedemikian rupa. Dan mereka ada dalam berbagai duka yang menghancurkan hidup. Nah, demikian, ini contoh pribadi. Sekarang kita balik ke Israel lagi. Demikian Israel. Nabi Yesaya itu mengingatkan kepada Israel dengan sungguh-sungguh, kebesaranmu, kejayaanmu, kalau kau dibawa dari Mesir sampai ke tempat ini, bukan oleh kuat dan gagahmu juga, tetapi semuanya oleh karena Tuhan, kan? Tuhan yang membawa engkau dan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kejayaanmu, kebesaranmu hanya bergantung kepada Allah saja. Tetapi kita lihat pada waktu itu raja yang berkuasa adalah Raja Ahab. Israel sudah terbelah, terpecah menjadi dua, Yehuda dan Israel utara, ya. Dan kita lihat, dan di Yehuda inilah Nabi Yesaya bertumbuh. Dan saat itu, saudara, Israel utara yang kemudian nanti disebut sebagai Samaria itu, ya, dan kemudian bersama dengan Aram bersekongkol, dan mereka mau untuk menaklukkan Yehuda. Dan raja yang berkuasa di Yehuda adalah Raja Ahaz. Dan Raja Ahaz dalam kegelisahan, bagaimana saya bisa menghadapi dua kekuatan persekongkolan ini? Yesaya berkata Allah ada di pihak, tetapi mereka berkata bukan. Kejayaan dan kebesaran saya tidak akan bisa bergantung dengan Allah. Maka dia mencari, dan yang kemudian dicari siapa? Menaklukkan Yehu. Dan itulah yang terjadi dalam firman yang kita baca di sini. Dia berpikir dengan Asyur akan membuat Israel menjadi lebih besar, lebih jaya, dan ternyata Asyur justru membawa Israel dalam berbagai-bagai dalam kehidupannya. Sekarang mereka ada dalam bayang-bayang maut yang mengerikan. Demikian halnya dengan Sakius dalam kitab ini. Dia memburu uang sedemikian rupa, tetapi dia jatuh, kan, ya, dalam berbagai-bagai duka dalam hidupnya. Karakternya berubah sedemikian rupa.
dia mengalami yang terjadi dalam diri Sakyus yang kita lihat di dalamnya. Apakah dia bahagia? Setelah dia ini mengeruak sedemikian rupa dan tertawa dan seolah-olah dengan menguasai harta, bahagia tidak? Saudara bahagia tidak dengan dia sudah menjadi ahli orang cukai seperti itu? Kita lihat gambar berikutnya. Sakyus dalam kekosongan jiwanya di tengah tumpuan harta. Dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Dia merasa kosong dalam hidupnya. Dia sudah punya semuanya, kekayaan, posisi, pangkat, ya di mana-mana, tetapi jiwanya kosong sudah di hadapan. Dan dia menyiksa dirinya karena orang-orang bangsanya tidak ada yang suka dengan dia. Melihat saja orang sudah menjauh, dia dianggap seperti orang yang sakit kusta. Tak ada orang yang mau dekat-dekat dengan pengkhianat bangsa seperti ini. Dia orang tertolak. Dia orang terbuang, dia orang terhina di tengah tumpuan hartanya, dan semua orang membicarakan hal yang busuk mengenai orang ini di tengah gelimpangan hartanya. Itulah yang terjadi dengan Sakyus. Saya sekarang ambil contoh yang kedua Sakyus, sekarang saya ambil contoh ekstrem kedua ini laki, sekarang saya ambil contoh yang perempuan. Saya baca dalam firman Tuhan ada yang namanya perempuan Samaria pada waktu Tuhan Yesus datang ke perigi. Lalu siang-siang biasanya perempuan dia datang mencari air dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan tahu apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini? Ingat ya ceritanya? Tahu ya? Apakah kamu haus? Apakah kamu haus? Pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu haus, kamu akan datang lagi ke sini. Karena kamu pulang gak air. Tapi kamu akan ke sini lagi, kamu akan haus lagi. Dan hausmu itu akan terus-menerus dalam hidup ini. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, ya kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan perempuan ini tersentak dengan iman. Dia merasa Tuhan hidupnya. Aku ini sedang dalam kehausan. Maka dengan segera perempuan ini berkata, Tuhan, berikan aku air ini, berikan aku air ini, supaya aku tidak haus lagi. Yesus tahu bahwa hidup perempuan ini tidak bahagia. Dia sedang mengejar bahagia. Tetapi yang terjadi dia sama sekali tidak bahagia. Dia tidak pernah puas dengan hidupnya. Maka Yesus tahu dia sedang mencari kepuasan. Harta, kemudian pria sekarang. Ya, jadi bukan wanita ya. Jadi jangan selalu bilang wanita. Wanita pun juga mencari pria sekarang. Dia berpikir dengan dia punya suami, dia akan bahagia. Kan itu saja Yesus bilang, coba panggil suami. Ya, kan dia bilang panggil suami. Karena perempuan ini mengejar kebahagiaan, perempuan hidupnya kalau dia punya suami, panggil suami. Punya suami enggak? Kamu tidak bersuami. Sekarang mungkin saya bertanya, ya. Bayangkan ini semua seperti manusia seperti ini. Ada yang top dalam hidupnya itu ada yang kosong. Sakyus sudah kosong. Dan Sakyus mau mengisi hidupnya dengan uang. Dia pikir dengan uang itu hidupnya akan penuh. Tapi bisa nggak mengisi ini dengan uang? Sakyus sudah punya semua, tapi apakah bisa membuat hidupnya penuh dengan itu? Kosong, tetap kosong tidak. Nah, perempuan Samaria ini berpikir beda dengan Sakyus. Dia pikir kalau dia punya suami, dia akan bahagia.
ya, coba saya dia pikir wah ya, kalau saya bisa memiliki suami, saya akan bahagia. Dan Yesus berkata, betul kamu tidak punya suami, tapi kamu sudah bersuami berapa kali? Berapa kali saudara kita? 5 kali. Nah, dan yang sekarang ini memang bukan suamimu, tapi kamu sedang kumpul kebo, saudara ya, nggak nikah, tapi dia ini yang keenam, dia pikir kalau dia ketemu dengan laki-laki, ya seperti ini, saudara, hidupnya akan bahagia, penuh, saudara ya, mengalami kepuasan. Saya akan puas kalau punya suami. Puas ya? Yang ketiga, karena kecewa dia cerai, menikah, mungkin ini hidup saya bisa penuh, enggak? Nikah kedua. Puas? Puas kan? 3 kali. Mungkin yang itu kan ya. Nikah lagi. Puas kan? 4, kelima. Puas kan? Nah sekarang enggak usah nikah. Pokoknya dengan laki-laki mungkin kumpul kebo. Puas kan? Dan sekarang Tuhan Yesus bicara mengenai kepuasan, saudara. 5 laki-laki tidak bisa memuaskan dalam hidupnya. Dan perempuan ini berkata, Tuhan, aku tidak punya suami. Kan? Dan Tuhan tahu bahwa dia sudah punya 5 suami. Jadi perempuan ini mencoba untuk memuaskan dirinya dengan berbagai-bagai hal dalam kehidupan. Dan demikian yang dilakukan Israel. Menghubungi Asyur dan seterusnya, dipikir dengan itu akan membuat kejayaan, kebahagiaan, kepenuhan, damai dan sejahtera untuk Israel akan terjadi di dalamnya. Nah sekarang pertanyaan, kalau sudah seperti Israel seperti itu, kalau sudah seperti Sakius, kalau sudah seperti perempuan Samaria ini, masih ada harapan? Bisa bahagia. Bisa bahagia kan? Semua sudah dilakukan kan? Isi harta sudah, pria juga sudah, tapi tidak bisa bahagia. Dan berapa banyak manusia sekarang ini di dunia ini sedang dalam keadaan kesepian, depresi, persoalan, punya suami, punya kehidupan, apa dikejar, apapun, tetapi saudara, kekosongan jiwa manusia itu tetap dirasakan di mana. Saudara mau tahu apa sebab? Mengapa demikian, saudara? Saya mau ajak kita untuk lihat, ini telah saya gambar berikutnya. Sesungguhnya dalam hidup manusia seperti yang saya katakan, saya ilustrasi. Semua manusia ini punya apa? Kalau di sini dikatakan shape hole in the life of everyone. Ada yang kosong dalam hidup manusia ini. Dan sesungguhnya manusia itu pada waktu dicipta oleh Allah itu suci, kudus, penuh seperti itu. Tetapi dosa manusia itu buat kemudian mereka jatuh dalam dosa, maka rusaklah ciptaan itu dan kemudian mereka jadi seperti itu. Ini semua manusia ini seperti itu. Semua manusia dilahirkan dalam dosa dan dia lahir kosong. Ada hal yang kosong di dalam. Dan itu Tuhan Yesus datang dan berkata, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kosong, tetapi Israel kita akan ada datang. Coba kalau sudah seperti Israel, sudah harapkan untuk datang. Ya mungkin coba bayangkan seperti yang terjadi dalam perang dan tertindih dan terbunuh. Mungkin sudah berpikir yang dapat menolong kita mungkin adalah Amerika, mungkin akan membantu melawan Rusia di mana itu perang.
dengan bom yang lebih besar, dengan tentara yang lebih hebat dan sebagainya. Mungkin juga itu yang diharapkan oleh Israel pada waktu tertekan dengan Asyur, bangsa yang besar. Pengharapannya bisa kalau datang mungkin pertolongan tentara yang lebih hebat, alat perang yang lebih hebat. Tapi apa yang dikatakan Nabi Isa? Solusinya untuk dapat keluar dari kami. Seorang apa? Bayi justru. Seorang bayi akan datang. Ya, dan bayi itulah yang akan dapat membuat kehidupan manusia itu berubah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Yaitu ya, dikatakan seperti itu. Wanita itu, kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Hanya itu. Sebagai ciptaan Allah, kita tidak dapat mengisi kekosongan ini dengan harta, dengan semua ciptaan Tuhan yang lain. Yang bisa mengisi kekosongan kita ini adalah pencipta. Dan untuk itulah saudara kita memasuki Advent, Dia datang kepada kita karena begitu besar kasihnya kepada kita. Tak ada harapan dalam kehidupan manusia untuk dapat mengalami kebenaran hidupnya, damai dan sejahtera. Ada pemulihan, ada kesehatan, dan intinya ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada kehidupan yang tetap. Tak ada seorang pun yang akan dapat mengisi. Saudara cari di dunia ini harta, tahta, wanita, kedudukan, apalagi yang itu sudah. Manusia ini akan hebat dan penuh dalam hidupnya. Tak akan ada. Dan Yesus katakan, kalau engkau minum air yang diberikan kepadamu, itu berarti Yesus bicara mengenai kedatangan. Bayi yang dikatakan dalam Israel itulah yang akan memenuhi kehidupan manusia dengan damai dan sejahtera. Dan kalau dia datang, engkau akan mengalami kebenaran, engkau akan puas, engkau tidak akan gagal lagi dalam kehidupan. Nah, demikian Sakyus, meskipun dia sudah semuanya dicari, tapi dia tidak kembali. Tapi dia mendengar tentang Yesus. Dan itulah harapan. Dan dia mencari Yesus, dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia tahu itulah yang akan memenuhi kehidupannya. Untuk itulah, saudara, Tuhan datang kepada Sang Pencipta menjelma menjadi manusia. Karena tak ada solusi lain dalam hidup manusia yang bisa hidup dalam damai. Kalau tidak, dia menyambut datangnya dan mengizinkan dia untuk memenuhi hidup. Nah, maka saya ajak saudara, mungkin saudara ada kekosongan jiwa, kemudian saudara kita sedang sesat dan mencari kebahagiaan di sana dan kemari, dan saudara menemukan justru rupa-rupa kedukaan dalam hidup ini, rupa-rupa siksaan dalam hidup ini. Inilah masa yang saudara lihat. Ada banyak jalan yang berliku-liku. Tuhan ingin persiapkan jalan supaya dia datang. Dan kedatangannya saudara sambut. Ratakan tanah yang bergelombang di kita. Ratakan semua yang berlekuk-lekuk supaya Tuhan dalam masa Advent ini lahir dan dia datang. Karena hanya dia yang dapat memenuhi hidup kita dengan sukacita dan damai yang sejahtera. Saya berdoa, persiapkan hati ini Advent. Persiapkan. Jangan biarkan dirimu kosong. Jangan isi dengan yang lain-lainnya. Semuanya itu memang penting, tapi setelah masuk tidak akan dapat memuaskan diri. Tak dapat menyelamatkanmu. Maka sambut datangnya Sang Raja. Kalau dia datang, dia akan jadi penasihat yang ajaib buat. Ajaib di sini itu mujizat. Wonderful kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu bukan indah, tapi wonderful itu artinya mujizat, supranatural. Maka RAI menerjemahkan dengan ajaib. Apapun saudara akan dengan ajaib menerima mujizat untuk memenuhi hidup saudara, dan saudara akan mengalami Natal yang sejati.
Mungkin saudara Natal ini berharap sudah dapat hadiah. Dapat apa lagi? Hadiah apa yang saudara harap? Dari suami lalu diberi kecewa. Dalam isi dalam Natal dengan hirup-pikuk berbagai macam. Tapi hanya satu Natal ini yang terpenting. Saudara sungguh-sungguh akan menyambut datangnya untuk memenuhi hidup saudara. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan menyambut datangnya Tuhan dalam kehidupan. Selamat menyambut masa. Amin. Apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, mungkin juga kegagalan yang kita hadapi, pasti selalu ada jalan Tuhan yang memampukan kita sehingga kita dapat mengatasi semuanya itu. Berharaplah hanya kepada Dia. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli,
yang berarti demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Pada sore hari ini saya akan membacakan warta jemaat. Majelis dan jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak dan Ibu. Terima kasih Pak dan Ibu. Konsultasi pastoral jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tertera di warta jemaat. Kemudian jemaat yang berulang tahun 27 November adik Christine Chin, ini anaknya Ibu Melvina, tidak hadir pada hari ini. Amplop persembahan Natal telah diedarkan, jemaat dapat memberikan persembahan khusus Natal sampai dengan tanggal 28 Desember 2025. Seperti biasa bisa melalui amplop dan juga bisa Zelle ya di website GKI San Francisco. Persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa 9 Desember jam 7 malam melalui Zoom. Kemudian ibadah Natal anak akan diadakan pada minggu depan tanggal 7 Desember. Jadi bagi jemaat yang ada anak cucu itu boleh diajak. Kita akan langsung jam 4 sore anak-anak akan mengadakan Natal khusus anak. Kemudian ibadah Natal GKI San Francisco akan diadakan pada hari Sabtu 20 Desember jam 5 sore di Sanctuary. Layanan Natal dapat dibagikan ke teman-teman maupun keluarga. Kita mengundang semua jemaat dan juga jemaat yang teman-teman dari jemaat itu untuk hadir pada Natal kita. Perjamuan kudus untuk bulan Desember karena minggu depan Pendeta Vincent berhalangan, kita akan mengadakan perjamuan kudus instead of minggu pertama diadakan pada minggu ketiga pada 21 Desember. Untuk info lebih lengkap mengenai jadwal pelayanan, firman semua petugas ada di warta dan jemaat bisa melihat di sana. Terima kasih. Kita akan firman doa. Kita menyatukan hati kita dalam doa syafaatnya juga kita dapat membawa doa-doa pribadi kita di hadirat Tuhan dengan selalu disebut sebagai umat Tuhan. Kita saat berdoa dan kita akan berdoa pokok-pokok doa yang sudah ada kepada saya, pada satukan hati dan doa yang diajarkan dengan sehati sepakat besar kita percaya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam doa yang heran dalam kita dan juga kita akan berdoa nanti secara khusus untuk ulang tahun gereja. Kita tahu berapa usia gereja sekarang? Berapa usianya? 34 ya, luar biasa ya. Kita akan bersyukur dan terus berdoa ke Tuhan tetap di gerejanya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Raja kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kami, sungguh segala kuasa pemerintahan ada di atas batu. Engkau Allah yang perkasa, penasihat ajaib, raja damai. Siap datang untuk memimpin berkuasa masuk dalam kekosongan jiwa hati kami untuk mengalami kepenuhan hidup. Oleh karena Engkau Raja kemuliaan berkuasa bertata dalam hidup kami. Maka bimbing kami dalam masa Advent ini bersungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi-Mu.
Bimbing kami di masa Advent yang kudus ini untuk menutup setiap lembah yang ada dalam hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, dan meratakan setiap bukit di hati kami untuk meluruskan pikiran kami yang sering berliku-liku dan jiwa kami yang berlekuk-lekuk, yang tersesat dengan berbagai macam hal yang kami kejar untuk mengalami kepenuhan hidup. Luruskan Tuhan semuanya, supaya masuk Engkau Tuhan Raja kemuliaan, memenuhi hidup kami, bertahta dalam diri kami. Sehingga mata kami ya Tuhan kiranya melihat dengan jelas damai sejahtera, keselamatan yang datang daripada kuasa dan hikmat-Mu yang akan mengajar akal budi kami. Jika segala kebodohan, kegelapan, kesuraman, kesia-siaan, kesesatan, kekelaman, dan maut dihalaukan oleh kedatangan-Mu dan membawa kami dalam damai dan sejahtera. Maka berkati persiapan kami untuk bersukacita menyambut datangnya Engkau Tuhan untuk memenuhi kehidupan kami dengan damai sejahtera, dengan shalom yang melampaui segala akal, dan membawa kehidupan kami penuh bukan hanya di sini dan di tapi untuk membawa kehidupan kami dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi, menikmati Engkau Tuhan untuk selama-lamanya dalam kekekalan dan keabadian. Dekati untuk sukacita perayaan dan ibadah Natal pada tanggal 20 Desember, dan berkati segala sesuatu bahwa kami makin dalam menghayati makna kedatangan dan menyambut Engkau sungguh Tuhan sebagai Raja kemuliaan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan terus berkati saat gereja berulang tahun dan masih terus berkumpul di dalam pencarian pendeta. Kami mohon Tuhan berkati untuk panitia, mereka bekerja dengan baik dan membimbing dan memberikan hikmat kepada mereka, karena kami tahu Engkau kepala gereja. Kau berkati gereja ini dan saya Engkau menyediakan pemimpin bersama dengan para penatua untuk dapat mengembalakan jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga untuk yang lanjut usia. Kami mohon Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu, baik menyambut Bapak Sri, Ibu Mariana, dan juga Bapak Edi, meskipun tubuh jasmaninya menjadi merosot, menjadi lemah dekat usia. Kami mohon ya Bapak di surga, berkati manusia batinnya justru makin diperbaharui, dikuatkan dari hal kesehatan. Juga untuk yang berulang tahun kami mohon Tuhan berkati untuk kesetiaan Jin, kau memberikan usia baru yang bersama Tuhan yang baru, berkati anak Tuhan terus memasuki kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk dapat memuliakan Tuhan, dapat menikmati Tuhan, dan terus berkati imannya untuk terus takut akan Tuhan dan dapat dengan sungguh memasuki setiap hari bersama dengan Engkau dengan rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap hari, yang selalu baru setiap pagi. Kami serahkan juga dalam kelemahan tubuh satu persatu Tuhan, dengan sakit, baik Grandma dari France, yang dalam kelemahan tubuh di Indonesia, juga untuk Mama dari France yang juga masuk di rumah sakit. Ibu Mary untuk kesehatan kesembuhan yang terus masih dilakukan, kami ucap syukur untuk semua ajaib yang Tuhan kerjakan. Untuk saudari Yudia dan juga untuk Ibu Christine pasca operasi, Ibu Indra yang berkumpul dengan lututnya yang sakit sehingga membuat sukar untuk dapat berjalan dengan mudah, dan juga untuk penatua Franco. Ya Tuhan, kami serahkan satu persatu mereka ke dalam tangan, karena tangan-Mu Tuhan tidak pernah berubah dan menjamah. Kau tapi yang ajaib dan jamahan Tuhan adalah para pemulihan dan kesembuhan. Tuhan lawan mereka satu persatu, dan Tuhan Kau berkati dengan jamahan-Mu untuk kesembuhan mereka. Berkati juga untuk
kehidupan kami satu-satu Tuhan, ada seiring dengan kami merayakan anniversary gereja, kehidupan kami juga bukan lagi menjadi anak-anak. Kami tidak hanya ingin makan air susu, tapi kami akan terus siap untuk makanan-makanan yang keras, untuk kami bertumbuh. Tuhan berkati kami semuanya untuk makin heran dapat menunjukkan buah-buah kami oleh karena iman kami kalau Kristus tinggal diam di dalam hati kami, kami berakar di dalam Kristus dan kami berbuah-buah dan semua rahmat dan anugerah yang Dia berikan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami ya Tuhan tiap-tiap hari dan juga untuk kebutuhan kami karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan, Tuhan yang selalu memelihara dalam kehidupan kami. Sekarang saya baca jemaat doa buat gereja. Mari kita ucapkan bersama-sama doa jemaat kita untuk gereja kita yang berulang tahun 34. Mari kita ucapkan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik. Terima kasih karena Engkau telah kami masuk ke dalam komunitas ini yang telah menjadi tempat yang disebut rumah bagi kehidupan yang orang. Inspirasi kami melalui kehidupan mereka yang telah terdiri para jemaat iman yang tinggal di sini, yang telah membuka diri dan berharap membagikan kasih pada semua yang membutuhkannya. Kiranya Engkau membuat kami dan berisi terus menjadi kehadiran yang setia bagi semua yang berjalan melalui iman, menjadi komunitas yang menyambut dan peduli pada seluruh masyarakat di sekitar kami, yang percaya pada segala sesuatu yang Engkau tanyakan. Ajarlah kami untuk membedakan suara-Mu, sebagaimana mereka yang sebelum kami telah membedakan suara-Mu. Dipimpin oleh panggilan-Mu dan dikuatkan oleh janji-Mu akan harapan dan keteguhan-Mu. Kiranya kami mendengar firman-Mu, sebuah firman yang hidup di dalam suara yang harap. Namun juga firman yang mesti keluar iman kami, agar kami menjadi baik dan terlihat makhluk. Biarlah kami para pendahulu kami, mereka yang memilih untuk berjumpa denganmu di komunitas ini, yang menangani hati sebagai pertemuan suci dengan sejak kasih karunia tetap menang. Kiranya kami digerakkan oleh kasih karunia itu untuk pergi ke seluruh tempat di dalam dunia kami, membagikan apa yang telah Engkau berikan dengan berlimpah, seperti panggilan-Mu yang tak pernah berhenti. Panggilan kami dari masa lalu kami, melalui suara para leluhur kami, dan yang mereka lakukan, yang telah membentuk damai sejahtera dalam waktu ini. Dan kiranya kami menyatukan suara kami dengan suara mereka dalam satu dan besar kasih yang akan terus dirayakan di tengah jemaat ini. Mari kita sambungkan doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, kerajaan-Mu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat ini kita masuk dalam pertemuan syukur. Pertemuan diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur. Seperti yang dimaksudkan, pertemuan bisa dilakukan di dalam memiliki dan sebenarnya
pokir, jangan kamu pokir. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata di surga, sungguh kami tidak khawatir Tuhan akan hidup kami, akan apa yang kami pakai, apa yang kami makan, apa yang kami dapat Tuhan di depan nanti. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau tidak berubah, Kau tidak pernah berhenti pinjam mencukupi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau terus memperhatikan ya, kesehatan kami dan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dalam lingkungan pergaulan kami Tuhan, sebagai Tuhan, Kau tempatkan Kau semua berada di Tuhan. Pada saat ini, bagi ungkapan syukur kami Bapa, kami bawa di hadapan Tuhan, syukur kami. Dengan kesempatan kami bersama ini mau meneruskan di dalam nama Yesus, memberkati semuanya untuk berkumpul di sini. Kita mau pakai kesempatan ini untuk boleh mempelajari kerajaan di dunia ini, khususnya di GKI Sama Yesus. Berkati majelis yang kami mengelola kesempatan ini. Dalam nama kesempatan boleh dipakai semuanya. Terima kasih Bapak. Silakan mengakhiri kami dalam kasih dalam nama Yesus. Amin. Kita berdiri, kita ada kemudian
Teman-teman silah kosongan dalam diri kita oleh karena dosa. Tuhan Yesus yang datang masuk dan memenuhi hidup kita agar penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja yang memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita dan membawa kepada damai dan sejahtera. Maka arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka Allah kembali akan berjalan di depan, akan membimbing engkau kawanan domba usulan nantinya. Allah akan berjalan juga di belakang. Dia akan menopang dan menguatkan. Dan Allah akan ada di sekeliling, menjaga, memelihara. Dan bagi Dialah kemudian kebesaran, kekuasaan sebelum segala abad hingga sepanjang segala abad. Amin. Sudah mengambil